Ya, ya. Sebagai ini awal dari ini Pak Nur. Ini Wah, apa? Wah, sebetulnya ini pusat data nih. Datanya lengkap. Pusat data. Di samping itu kita sedalam gerakan pembangunan pertanian kita awali dengan program penyuluhan. Ini programannya apik banget, sahabatannya bagus nih. Membuat nih ada spesimen sahabatannya, ada spesimen benih. Kalau petani mau konsultasi ke sini, BPP ini bekerja sama punya kemitraan dengan beberapa pihak-pihak lain. Ada di Pejaguan ini nggak cuman pajang-pajangannya, tapi setiap penyuluh punya buktinya. Oh, ini yang juara-juara. Oh, ini yang juara-juara nih. Balai ya. Balai Penyuluhan Pertanian juara harapan 1 teman-teman. Harapan 1 itu. Juara harapan 1 kategori inovasi BPP. Oh, penyuluh terbaik SIMUP tahun 2023. Ini ada tambahan lagi nih, Pak. Ini apa ini yang juara 3 penghargaan BPP yang tahun 2023 kemarin. Dan terus ini pusat data yang ditempel. Ada KWT, ada KTP, sudah ada semuanya di situ. Jadi, petani kesini bisa nyontoh ya Pak Sarwaji ya. Untuk istilahnya inovasi yang lebih praktis mungkin Pak. Seandainya petani kok sering keluar seperti Pak Nur kan sibuk gitu loh. Wah, ya nanam kayak gini terus dikasih kayak gini kan bisa ditinggal pergi. Ini enggak. Ada contohnya ini kayak gini kan kalau dibuat lowongan gapura misalnya kan terus kasih tanaman kan ya indah lah. Kita sebagai penyuluh gitu loh, sebagai penyuluh penyuluh pertanian kan harusnya bisa menyuluh pertanian dengan baik gitu loh. Betul. Jadi paling enggak tempat kita kerja ya merefleksikan apa yang di dalam ilmu kita gitu loh Pak. Nah itu harus direalisasikan, jangan cuma ngomong Pak. Realisasi gimana? Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di hari yang spesial ini saya bersama orang yang spesial juga. Ini bapaknya kami penyuluh pertanian di Kebumen bersama yang paling senior saat ini Pak Sarwaji ya. Iya. Kita udah pernah ngobrol di depan kantor waktu itu tentang bagaimana penyuluhan seharusnya. Iya Pak Sarwaji, bisa disapa dulu Pak Sarwaji, sahabat tani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani dimanapun berada. Saya sebagai koordinator penyuluh pertanian BPP Kecamatan Pejaguan. Ya, itulah beliau. Beliau adalah aset, kalau bagi saya ini Pak Sarwaji aset paling berharga di penyuluhan saat ini Pak. Jadi ini paling senior memang tinggal Pak Sarwaji di sini ya. Dan besok pagi hari terakhir kerjanya Pak Sarwaji. Makanya saya ini keroyo-royo ke sini, saya pengen diwarisin Pak Sarwaji. Diwarisi ilmunya untuk generasi-generasi penerus pertanian kita, supaya apa yang dilakukan Pak Sarwaji ini, ini tupoksinya Pak Sarwaji udah bener-bener luar biasa. Nanti kita kupas tuntas. Minimal dari pembangunan BPP-nya ini nanti. BPP Pejaguan harusnya ini BPP yang memang bisa dicontoh nih Pak Sarwaji untuk BPP lainnya. Nggak apa-apa Pak Sarwaji ya, sore ini kita ngobrol terkait ya ngobrol ngalor itulah aja lah. Santai-santai ya Pak Sarwaji ya. Santai aja ya. Ini Pak Sarwaji, pertanyaan pertama. Ini kan BPP Pejaguan ini kami melihatnya itu sudah menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsi BPP itu sendiri yang dikarepke pemerintah gitu lah Pak ya. Fungsi BPP sebenarnya ada berapa sih Pak? Nih sekalian belajar kita teman-teman ya. Tadi waktu Pak Nur membuka itu saya sebetulnya kurang sependapat ya kalau saya sebagai aset paling berharga itu. Saya nggak merasa seperti itu, kayaknya berlebihan lah Pak Nur lah. Sumber daya lah bukan aset. Kalau aset kan kayak barang ya. Kalau ini sumber daya paling berharga. Menurut panjenengan, mungkin kalau menurut orang lain juga tidak seperti itu ya. Tadi diketanyakan fungsi BPP. Fungsi BPP. Era sekarang kan istilahnya mengacu pada Kostratani loh Pak kan. Kostratani ciri khasnya adalah BPP yang menyelaraskan pembangunan pertanian kita tingkat kecamatan dengan keselarasan industri. Kalau kerennya industri 4.0 kayak gitulah. Intinya internet harus ada dalam pendataan dan itu harus melalui jejaring internet yang istilahnya menyatu. Adaptasi itu ya Pak ya. Menyatu dari tingkat atas ke tingkat bawah harus
harus ada suatu keselarasan itu Pak dalam rangka industrialisasi yang lebih maju itu. Dan untuk fungsi BPP dalam pos strata ini diantaranya Pak, salah satu adalah sebagai pusat data dan informasi. Dan informasi. Pusat data dan informasi. Tentang otomatis data informasi pertanian ya Pak ya? Iya. Itu semua di sekecamatan di BPP ini kan? Iya. Jadi betul apa yang kayak Bapak Kepala Dinas itu bahwa sebetulnya masalah data informasi pertanian itu harus tuntas di BPP. Jadi mau tanya masalah data-data pertanian ya harus ada di BPP, baik sebagai dalam bentuk pendataan data-data maupun di dalam ya istilahnya online itu Pak, itu sebaiknya seperti itu. Data-data softfile atau data-data yang dipajang di BPP. Nanti kita nonton ya Pak Sarwaji. Data yang dipajang di BPP ternyata di sini cukup lengkap. Jadi kalau petani di sini nggak mau takon, tapi udah ngelihat data udah terjawab gitu ya Pak Sarwaji ya. Itu tujuannya seperti itu, tapi di sini belum sempurna Pak. Masih perlu banyak data-data yang perlu disempurnakan lagi. Ya, kita kupas dulu kulitnya Pak Sarwaji. Pertama sebagai pusat data ya BPP. Terus yang kedua sebagai apa? Keduanya sebagai gerakan pembangunan pertanian. Berarti pusat gerakan pembangunan pertanian di kecamatan adalah BPP. Bisa menggerakkan bagaimana pertanian itu dibangun lebih baik. Bisa menggerakkan pertanian itu di tingkat kelompok itu seperti apa? Seperti yang diprogramkan dari pemerintah itu harus tahu dan harus bisa melaksanakan, harus bisa mendesiminasikan dari pusat ke bawah itu Pak. Gitu. Terus yang ketiga ada lagi nggak Pak fungsinya? Yang ketiga bahwa BPP itu berfungsi sebagai tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran. Jadi kalau orang mau belajar, mau kursus, mau tanya-tanya itu di sini. Di formalnya di BPP. Tapi belajar juga bisa di mana-mana. Termasuk di P4S, di mana boleh. Tapi kalau di Koster Tani ya otomatis kan pertanian tingkat kecamatan Pak. Di BPP itu. Ya. Jadi pusat data dan informasi, kemudian pusat gerakan pembangunan pertanian, yang ketiga pusat pembelajaran. Jadi, untuk semuanya ya. Terkait pertanian. Semua yang pokoknya butuh belajar masalah pertanian. Terus ada lagi nggak fungsinya? Ada. Yang nomor 4 adalah pusat informasi itu, ruang klinik konsultasi agribisnis. Seperti itu. Di sini sebetulnya ruangan koordinator ini sebetulnya BPP prihatin Pak. Ada jadwal konsultasi barang nih sahabat di atas. Ruang konsultasi sekaligus sebagai ruang koordinator. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini berarti kalau yang mau konsultasi langsung berhadapannya koordinator langsung ya Pak. Ini karena ruang koordinatornya di sini. Boleh. Asal tapi nanti konsultasinya ya tergantung Pak. Kalau memang ada spesifikasi tertentu kan ada penyuluh-penyuluh banyak sini. Yang punya keahlian sendiri-sendiri otomatis ya Pak ya. Kalau konsultasi apa? Diharapkan memang semuanya harus tahu ya. Cuma kan ada yang spesifikasi lah itu kan penyuluh-penyuluh sekarang kan pinter-pinter Pak. Termasuk mungkin konsultasi kewilayahan. Ini wilayah saya misal Peniron yang karakternya ini otomatis ya penyuluhnya yang harus menerangkan karena PPL yang punya WKPP itu gitu ya Pak. Jangan sampai nanti masalah-masalah umum misalnya cara menanam padi itu PPLWB 1 kok diterangkan oleh PPLWB 2 misalnya. Saya khawatir bahwa nanti ada penguasaan wilayahnya betul, beda betul. Istilahnya etika lah, pakai etika loh Pak. Etika kerja itu kita juga butuh kepentingan juga. Jadi jangan sampai dureh saya pinter spesifikasi gini yuk kemana-mana ngelompati yang punya wilayah yang lain. Itu kalau bisa jangan. Tapi kalau secara umum misalnya konsultasi masalah bisnis apa, cara nanam apa, itu ya mungkin bisa bebas antar penyuluh siapa saja. Iya bisa. Asal yang lebih pinter, monggo lah. Lebih mumpuni di bidang itu. Betul Pak. Gitu, Pak. Itu fungsi BPP ini teman-teman. Satu pusat data dan informasi, yang kedua saya ulang lagi nih. Yang kedua tadi pusat pergerakan pertanian, pembangunan pertanian, terus kemudian pusat pembelajaran. Yang keempat adalah konsultasi agribisnis.
Yang kelima, jejaring kemitraan. Jadi kita kalau bisa ya mencari-cari jaring kemitraan kelompok tani dengan ya siapa sajalah, supaya dalam berusaha tani atau pembangunan pertanian itu ada kerjasama yang lebih bagus. Kerjasama antar instansi ataupun antar pihak terkait. Boleh, boleh. Kerjasama itu kan bisa teknis, bisa non teknis. Bisa teknis, bisa non. Kalau teknis misalnya mau bisnis, misalnya dengan perusahaan apa produk petani memproduksi jambu kristal lah, kita mungkin jejaringnya dengan pedagang apa pemasarannya. Gitu. Tapi kalau istilahnya cuma kebijakan-kebijakan misalnya seperti kita juga ada itu jejaring juga seperti dengan SD Bumi Pejaguan, berkegiatan bersama seperti di sama apa Universitas. Oh ada ya Pak Suraji ya. UNU ya. Kita ada kerjasama dengan kampus juga di sini ya. MOU itu. Nanti kita kupas sahabat tani. Kita nggak cuma duduk di sini, kita sambil jalan-jalan. Apa tadi 5 yang disampaikan Pak Sarwaji itu ternyata di BPP Pejaguan ini ada semua buktinya. Walaupun mungkin tidak lengkap ya, masalahnya lengkapnya mungkin di lapangan, ya kita tahapnya masih berproses saja Pak untuk menuju ke yang lebih bagus itu. Ini untuk poin tadi ruang konsultasi, pusat konsultasi agribisnis di ruang inilah ruang konsultasinya, ya, Pak. Ada jadwalnya, ini tertulis juga ruang konsultasi dan kita petani kayaknya nyaman banget, enak banget di sini, view-nya juga indah. Jadi sepertinya ya walaupun mungkin keterbatasan ruangan yang sempit, artinya ada ruang tersendiri di Pejaguan. Jarang-jarang loh Pak Sarwaji di BPP yang menyediakan ruang khusus konsultasi seperti ini dan nyaman, bisa curhat petaninya di sini. Ya, kita harapkan semua BPP kalau bisa punya ruangan kayak gini ya, ada jadwal konsultasi ini, pajangan-pajangan ini termasuk prestasi-prestasinya nih sahabat tani. Nun sewu Pak Sarwaji, kita sambil jalan-jalan ya. Boleh. Kita lihat bukti-buktinya yang ada di Pejaguan ini yang disampaikan tadi. Iya. Sebagai ini awal dari ini Pak Nur. Ini apa? Wah, sebetulnya ini pusat data nih, datanya lengkap. Pusat data, di samping itu kita sedalam gerakan pembangunan pertanian kita awali dengan program penyuluhan. Ini programannya apik banget sahabat tani, bagus nih. Gitu ya. Dicetaknya nih full color nih. Dan ini lengkap ini. Tanda tangan pengesahan juga nggak didengkul ini, asli ya. Ada ini di permentannya harus ada tim penyusun. Ada kasih. Ini non saya bukan sidak terus pengen bukti ya Pak. Tapi kita pengen pembelajaran untuk BPP lainnya. Itu kalau ada kekurangan biar saya nanti juga bisa. Ini lengkap loh sahabat, ini ada program 2023, 2024, 2022, 25 juga ada Pak. 2021. Ya itu. Ada lengkap dan ini luar biasa, ini tingkat BPP nih ada kayak gini, programnya tingkat BPP nih ada semua, Ini setiap tahun artinya membuat nih ada spesimen sahabat tani, ada spesimen benih. Kalau petani mau konsultasi ke sini, ini benih sembada yang kayak gimana ya Pak? Ciri-cirinya ini ada ya Pak Sarwaji ya? Iya. Sembada Konde, hibrida Aris, Intani, Logawa, semuanya sampai kacang merah ada, kacang hijau. Sampai ini apa ini Pak Sarwaji? Tembakau Pak, tembakau. Di sini kan juga komoditas unggulannya tembakau Pak. Daun tembakau, ini contoh tembakau rajangan. Ini itu jamu-jamu juga. Oh ini jamu-jamuan juga ada. Lengkap banget di ruang konsultasi ini, spesimen-spesimen apapun ada. Di tempat pembelajaran juga ada. Oh ini kita masuk ke ruang pertemuannya, ruang pembelajarannya. Sini. Wow, ada TV-nya. Ini ada TV-nya ya sahabat tani. Ini bisa, ada proyektornya. Bisa jadi, juga untuk ajang belajar, juga bisa ajang untuk hiburan ya. Kita karaoke di sini. Ada bisa ajang belajar, bisa ajang hiburan. Ini kalau mau ngelihat data online-nya, soft-file-nya bisa dipajang di sana ya Pak? Bisa. Kalau yang ini jadi sentra pembelajaran kalau petani, kelompok tani pengen apa di kursus tani atau apa di sini tempatnya Pak. Tempatnya di sini. Ya walaupun tidak mewah seperti di hotel. Di ruangan ini. Tapi ini udah komprehensif lah untuk pembelajaran petani. Ini papan-papan informasi juga ada di sini. Kegiatan ini yang kegiatan MOU sama SD sama. Ini tadi jejaring kemitraan. Ini ada bukti-bukti dokumentasi untuk MOU dengan UMNU dan dengan SD Pejaguan.
Ini ternyata memang benar mereka itu BPP ini bekerja sama punya kemitraan dengan beberapa pihak-pihak lain. Ada papan informasi juga ini sahabat tani. Ini ada leaflet-leaflet khusus punya Pejagoan tentang info, ada burung hantu, ada pengendalian alami OPT, cabai, cara tanam kunyit, macam-macam ini. Ini ruangan cukup nyaman lah untuk pembelajaran ini buat. Itu tadi spesimen di ruang konsultasi ada, di sini ada P3K ini. P3K, Mbak, ada kecelakaan kecil. Ini tempat arsip-arsip, Pak. Niki napa Pak Sarwaji? Arsip-arsip Simrup dulu. Tahun 22 23. Yang materi penyuluhan offline-nya ini ya. Wah, ini kayak perpusda ini udah, Pak. Lengkap arsip dewe-dewe ini arsip kelompok tani di sini semua. Simup 2223 di sini. Ini ada surat masuk, surat keluar, proposal, RDK, RDKK, materi penyuluhan. Betul, Pak. Betul. Ini dicontoh nih, termasuk BPP saya harus nyontoh ini, Pak. Ya, monggo saya bagus ya, makanya seperti itu. Walaupun nanti juga berproses, Pak, seperti data-data kelompok tani kan ada pembaruan ini apa yang diminta otomatis dari Bapak Kepala Dinas itu ada istilahnya suruh mengupdate apa ya secara keadaan real di lapangan. Jangan sampai berita acaranya itu tahun 2000, sekarang organisasinya struktur organisasi udah baru, berarti harus bukti reorganisasinya, harus ada apa yang seperti permintaan dari dinas itu yang segera masuk itu. Ini kebetulan dinas kita juga lagi rapi-rapi kelompok tani, jadi di sini juga udah siap kalau Pejagoan dimintain. Oh, ini selain pusat apa tadi dokumentasi data-data, ini ada perpustakaan tani khusus nih. Ini perpus khusus. Nih sahabat tani kalau mau ke BP Pejagoan langsung disambut dengan buku-buku tentang pertanian ini sahabat tani. Ini ada majalah-majalah Trubus juga. Ini ada majalah Trubus, majalah teknik-teknik. Ini kalau nanti ada tamu-tamu yang misalnya ada kejenuhan kepengen baca, ambil aja. Kan ada konsultasi RDK apa-apa biasanya. Kalau mau pinjem boleh, Pak? Misalnya boleh asal saya pinjem buku ini asal ngisi buku pinjem bisa. Ada buku pinjemnya juga sahabat tani. Nah, ini kita masuk ke ruang kerjanya teman-teman BPP Pejagoan nih. Nah, ini setiap penyuluh ada 5, setiap meja memang saya instruksikan supaya ada jadwal kunjungan, Pak. Jadi dari program yang di sana, dari program itu dijabarkan ke rencana-rencana bulanan, Pak. Itu harus. Ini yang di belakangnya Mbak Enda, halo. Ini teman saya, sahabat tani. Ini belakangnya apa aja itu Mbak Enda? Itu rencana sama realisasi ya? Ada luas lahan PAT. Ini kegiatan WKPP Pejagoan 5. Ini Desa Peniron Karangpong. Mbak Enda berarti 2. Karangpong Peniron. Ini Mbak Nurjana ini yang cantik ini. Yang 25 ini. Itu wilayah apa aja nih, Mak? Ada 3, Kebagoran, Perigi, Logede. Itu lengkap itu ya? Kamu kok bisa nggawe itu rutin? Ini mesti dipaksa sama Pak Koordinator ya? Jadi juara 2 ini kemarin penyuluh ini. Ini juara 2 sahabat tani. Iya, tahun 2022 apa 23 ya? 23 ya. Nanti ada buktinya di sebelah sana. Ada. Ini BPP ini ternyata melahirkan juara-juara. Ini juara satunya. Kita lihat juara satunya ini. Juara satunya Mbak Hikmah. Tapi Mbak mau ngasih sambutan juara satu ya. Nih, ini Mbak Hikmah, kita santai aja Mbak Hikmah. Iya. Selamat sore Mbak Hikmah. Selamat sore Mas Nur. Beliau pernah kita podcast di Agrismart. Beliau ini penanggung jawab Agrismart salah satunya ya. Ini Pak Sarwaji. Makanya kadang-kadang datangnya agak siang kadang-kadang gitu. Karena sibuk. Beliau itu double jobnya. Ada saya memaklumi, Pak. Menguasai pendopo juga beliau. Ini gimana? Apa aja yang harus dimiliki oleh penyuluh? Ini saya minta bukti ke penyuluhnya, saya tanya-tanya Pak Sarwaji, nggak apa-apa ya? Boleh. Nih, yang di rencana kerja yang ini realisasi dan SKP. Sasaran kinerja pegawai tahun 2024 nih. Dan saya ikut mengingatkan, aku tanya buku hariannya punya enggak ini Pak itu? Kayaknya enggak kelihatan malah ya. Ini punya SKP. Nah, ini di print. Udah
Untuk semester 1, 2, dan 3, 4-nya juga udah. Ini non saya berasa sidak tadi ini lagi podcast tapi saya pengen cuman ngelihat, pengen belajar. Buktikan, Pak. Saya harus seperti ini gitu loh men biar jadi juara ya penyuluh terbaik sedunia ini. Ini benar-benar sahabat tani. Jadi di Pejagoan ini nggak cuman pajang-pajangannya, tapi setiap penyuluh punya buktinya. Nggih, baik Mah nggih. Ada pesan-pesan nggak sebelum saya mau jalan-jalan? Enggak, udah cukup. Ya kalau jadi penyuluh ya harus sesuai dengan tupoksinya aja seperti itu. Okay. Kalau tiap awal bulan bikin rencana, akhir bulan kita bikin laporan pelaksanaan penyuluhan. Mungkin cuma itu aja yang pada intinya karena biasanya itu sekarang udah mulai pada lupa mungkin ya sama rencana. Jadi selain rencana, akhir bulan juga bikin realisasi. Ya berarti rencananya tidak tinggal rencana dan itu dipajang loh, sahabat tani dipajang di sini dan kalau mau ngelihat bisa. Saya nggak ngelihat nanti dikirain sidang. Sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan. Programnya juga lengkap sahabat tani. Ini ada tisu juga ya. Ada tisu juga. Ini ada. Ya tisu ya nggak apa-apa, orang kadang biar bersih. Pemuliaan tanaman kita. Ini apa ini baik Mah? Ambil siapa? Usaha pemuliaan tanaman. Jadi kita punya refugia yang warnanya itu berbeda-beda. Ada kopi juga Enggak apa-apa sambil ngopi. Ini ada refugia teman-teman. Iya. Ada matahari. Ini refugia furing, ya jenis furing. Ini ada warna oranye, kuning dan ini apa? Bukan pink. Pink kita beli pink. Yang pink ini yang bunga kertas ya, bunga kertas. Jadi yang bisa dimakan itu suring yang bunganya pink. Bunganya pink. Kalau bunganya kuning kenikir, nggak bisa dimakan, jangan dimakan. Langu Mas. Boleh cuma itu. Ini hasil dari kemarin pemuliaan tanaman yang ada di sekitar BPP. Oke, matur nuwun baik Mah. Saya lanjut ke Pak Koordinator ya. Ini benar-benar bukti. Ini diangkat ke atas. Ini buktinya ya Pak Sarwaji ya. Ini Pak Sarwaji ya. Oh ini Pak tadi yang MOU sama. Oh ini yang juara-juara. Oh ini yang juara-juara nih. Balai ya. Balai Penyuluhan Pertanian juara harapan 1 teman-teman. Harapan 1 itu. Juara harapan 1 kategori inovasi BPP. Oh yang dulu yang ya. BPP-nya yang ini tahun 2021. Ini Bu Siti Roika ini udah pensiun tapi beliau juga harapan 1 terbaik se-kabupaten. Juara 3 enggak ada. Mbak Jenny ini adalah terbaik kedua satu kabupaten untuk penyuluh teladan tingkat kabupaten. Ini juara terbaik pertama sahabat tani yang barusan kita tanya-tanya Mbak Hikmah. Ini terbaik satu kabupaten. Beliau 2022 adalah penyuluh terbaiknya. Ini, warna-warni. Ini Hikmah penyuluh terbaik SIMUP tahun 2023. Ini ada tambahan lagi nih Pak. Ini apa ini? Yang juara 3 penghargaan BPP yang tahun 2023 kemarin. 1 unit TV LED 40. Oh ini TV-nya dapat karena juara teman-teman. Iya. Jadi ini juara 3 BPP terbaik 1 kabupaten. Udah nggak diragukan lagi BPP Kecamatan Pejagoan. Sama data-datanya mana Pak ini Pak? Ya ini data kelembagaannya ada. Ini data apa Pak Sarwaji? Data kelembagaan tani Pak. Jadi kelompok tani di sini. Di sini kelompok tani sebanyak 53 Pak. Ada semua nama kelompoknya, ketua sekretaris bendahara, kode. Udah di sini aja nggak apa-apa Mbak Hikmah. Kelasnya juga. Kelas kelompok, nomor register ada. Ya, terus. Ini pusat data yang ditempel. Di sini KWT, ada KTT, sudah ada semuanya di situ. KWT, KTT ada sekecamatan. Di situ ada peta komoditas. Ada peta WIBI juga, tapi itu versi saya yang membuat. Mungkin kalau ada wilayah-wilayah binaannya ya. Di terus ini atas tuh ada lagi data penggunaan lahan pertanian Kecamatan Pejagoan. Ini belum lama, sekitar berapa ya? Belum ada sebulan ya. Ini dilihat oleh Kementan ini. Saya suruh presentasi masalah ini, Pak. Kementan udah datang ke sini ngeliat. Dia minta data PAT ya, Mbak ya. Di mana, Mbak? Ini PAT-nya berapa hektar? Sekarang target 40 hektar. 40 hektar, 2 desa. Target. Ini datanya Mbak dibaca itu. Udah berapa? Udah tercukupi belum? Sudah tercukupi ini. Ini PAT ya. PAT-nya berapa Mbak?
PAT-nya 40 hektar dari 2 desa. Tapi yang irpom Dari ya Mbak ya? Untuk irigasi pompanisasi. Iya. Ya alhamdulillah sudah target dan tadi juga malah minta tambah tapi kami kan irigasinya belum ini kan pompanya belum terrealisasi. Iya. Iya belum datang tapi luas tanamnya sudah terpenuhi. Ini luar biasa. Minta tambah lagi pusat katanya Untuk, itu, Pak. pusat mana pusat? Pusat dengerin. Ya, Ini ya, ya. BPP Pejaguan luas tanamnya sudah melebihi target, udah cukup target ya. Tapi bantuannya belum datang nih pompanya. Pompanya ya, Iya, irpomnya pompanya belum terrealisasi. Oh, ya yang diminta apa petani untuk ya itu mensuksesi diharapkan kementerian. sekali, jangan sampai nanti pompanya nggak datang, petaninya Nagih ke kita. ngaruh pakai pompa Sendiri. yang existing terus, Yang Pak. existing. Nanti kita kurang begitu membantu namanya itu lagi. Betul. Kita keluar sahabat tani Ya. sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Koordinator. Ini Pak halaman Sarwaji. apa? Ini halaman Mana? depannya. Teras. Halaman depan teras BPP. Bisa Oke. dilihat dari sana, teman-teman. Nah, dari sana nih. Dari atas nih apa ini tulisan apa Ya, Pak nih, Sarwaji? sesuai ya. Itu pelayanan loh Pak. Ini fungsi-fungsi termasuk pelayanan. Ada konsultasi agribisnis, pelayanan kartu tani. Oh, ini jenis-jenis layanannya. Ya, Jadi orang masuk udah tahu. Betul, layanan. Termasuk ini. ada tulisan besar semua jenis layanan di BPP tidak dipungut biaya atau gratis. Enggak gratis Pak ya, gratis lah. Ini buat gratis ya. petani. Tadi Iya. termasuk orang konsultasi ke sini itu nggak bayar, Pak? Ya enggak lah, Enggak, beneran. enggak. Ya beneran Pak. Kita kalau sama petani itu pokoknya ikhlas saja, jangan sok main-main. Kalau memang benar-benar atur aja nggak boleh itu. Nggak boleh mungut Iya. biaya, nggak boleh. Termasuk ini sahabat tani itu apa ini Pak Sarwaji, coba dijelaskan sedikit ini banner-banner apa, ini ada papan nama. Oh ini coba ya, itu Niki- sebagai penjelasan aja bahwa ini ada program AUTP Pak, Asuransi Usaha Tani Padi. Oh, Jadi ini- orang-orang kesini tahu bahwa AUTP kayak gitu membutuhkan. Prosedur layanannya udah ada Ya, di sini ada, ya. Pak, ya. Harus ngumpulin apa, kemudian Ya gitu. harus ada, ngurus Pak. apa. Ada tata urutan itu udah bisa dibaca sendiri. Ntar dulu, saya pengen tahu ini sebenarnya berfungsi nggak sih Pak? Ini sebagai Lihat, ya Sobat Tani. berfungsi dong. Nah, Maksudnya ini cuman sebetulnya ini buat sudah pajangan apa ada airnya nih? ini sebetulnya kan Pak Nur, ini sebetulnya Oh, ini ngalir ya? memamerkan pengairan secara pakai Tetes aerator ya? itu, tetes pakai tapi tetes yang pakai aerator itu. Kalau yang di sana tetes yang pakai gravitasi. Ini ini cuma itu nyontoni aja. Nyontoni Tapi aja. tanamannya sebetulnya udah tua-tua. Cuma Ya. ini mau dibongkar, nunggu saya pensiun dulu katanya. Nah, kalau dibongkar nanti saya pensiun, nanti dikirai wah gersang di Pak Sarwaji Artinya gimana. ini sebenarnya tanaman asli sini ya, Oh, asli bukan sini. karena pindahan, Bukan, karena mau disorting bukan, terus dipindah. bukan. Dan ini juga dioperasikan jalan Iya. netes semua Iya, nih iya, sahabat tani. betul. Ini hidroponik duck bucket ini sistemnya. Iya, iya. Jadi- Petani kesini bisa nyontoh ya Pak Sarwaji ya. Untuk istilahnya inovasi yang lebih praktis mungkin Pak. Oh. Seandainya petani kok sering keluar seperti Pak Nur kan sibuk gitu loh. Wah ya nanam kayak gini terus dikasih kayak gini kan bisa ditinggal pergi. Ini nggak mau nyiram Enggak, tiap misalnya pagi ya? seminggu nggak pulang yang punya nggak apa-apa. Asal listriknya ada ngalir. airnya, betul. Itu ada pompa kayak Ya. akuarium kecil ya. Betul. Buat ngalirin. Kalau yang sebelah sini Ini mungkin yang Nah, luar ini biasa lagi sini sahabat. gravitasi tapi gravitasi tetes gravitasi biasa ini Pak. Oh, ini ada juga Ya, gravitasi ada. Ini tetes. Kalau dibuka kerannya ini juga netes. Nah ini kan netes Tinggal juga. siram ya Pak Iya, Sarwaji ya. netes tinggal nancep-nancepkan sini. Oh Ini, iya ya, gitu. betul. Ini Ini, jadi di netes. sini sebagai percontohan model-model penyiraman untuk yang bisa dilakukan oleh petani. Tadi ada Betul. hidroponik duck bucket, ada juga- penyiraman sistem tetes. Jadi sini semua tanaman bisa bicara Pak. Ini juga Wibi Pejaguan juga ada yang jambu kristal, pusat jambu kristal Pak. Pemasarannya sudah sampai Jakarta. Ini sebagai contoh aja. Ini contoh bahwa di bahwa wilayah ada jambu sini kristal. ada petani jambu kristal. Dan bisa untuk pembelajaran penyuluh. Kadang-kadang penyuluh kapan ini dibungkus, kapan di itu kan nggak tahu. Nah, ini Oh, sistem iya. pembelajaran itu juga. Di BPP ada tabu lampot jambu kristal udah berbuah loh sahabat tani. Iya, iya. Dan Nah, ini apa yang ada di lapangan ya Pak? Yang dikatakan ini apa ini Pak? refugia ini tadi Mbak Hikmah bilang ya, katanya yang
ini Warnanya yang pink pink. itu yang suring Pak. Itu suring. Ini yang bisa dimakan. Itu yang kuning itu yang kenikir. Kenikir. Kenikir itu bedanya kayak gitu. Tapi lama-lama kenikir pun juga dimasak Pak itu Pak. Iya. Ya, cuma ya kurang bagus. Refugia. Refugia. Ini pendidikan juga buat Ya, petani buat agar petani. memelihara ini supaya Ya, sebagai penarik predator untuk hama dan Iya, bisa untuk hama-hama di sana berkembang. gitu ya. Bisa berarti nanti predator itu di sini bertumbuh bagus, otomatis kan bisa Akan menyerang hama-hama untuk itu. tanaman. Ini ada juga Di samping itu keindahan juga Pak, sebagai Keindahan, estetika betul. halaman kan harus ada kayak gini. kayak taman. Ini di Jadi depan saya BPP. pertahankan refugia harus ada terus itu loh Pak. Ya, fungsinya di sini mungkin fungsi untuk estetika halaman BPP Pak. sekaligus untuk refugia Iya, mengamankan iya. hama Betul. yang serangan di kebun inti di Ya. sana sahabat Ini tani. juga mungkin 2 bulan yang lalu ini panen Pak ini. Ini buah naga. Ada 7 buah itu besar-besar di sini. Termasuk itu ada rubuhannya sahabat tani. Rubuah, ya, Rumah itu burung sebagai hantu. Buntu Itu kan sebagai percontohan, percontohan ya. Kemarin sisa simrup itu Pak. Simop dibuatkan seperti ini kelompok-kelompok dan ada yang dibuat contoh juga satu di BPP. Dan itu dia nanti kita ke sana sahabat tani bisa dibaca Ya. itu Jago Tani BPP Pejagoan Demplot Pemanfaatan Pekarangan Pemanfaatan Lahan BPP. Ya. Ini salah satu tampak mukanya di BPP Ya, Pejagoan. Pejagoan, ya. Kita masuk ke sana Pak Sarwaji. Boleh, Tanamannya boleh. apa saja, Boleh. pemanfaatan lahannya untuk Ya, ngapain kita saja. mengacu pada judul Pak, Demplot Pemanfaatan Lahan. Itu pokoknya lahan dimanfaatkan dengan baik. Lahannya dimanfaatkan dengan Iya, baik. manfaatnya Sekecil dimanfaatkan. apapun. Iya, Ya. dimanfaatkan. Cuma ini pas panjenengan ke sini dileleh ya tidak semua maksimal itu sudah lama ini Pak. Nah, ini ada contohnya ini. Kayak gini kan kalau dibuat lowongan, gapura misalnya kan kasih tanaman kan ya indah lah. Punya bagus ya. estetika. Iya. Kayak terowongan tapi ada buahnya ini. Ya, Ada itu gambas, gambas ya ini, kan. sahabat tani. Itu kalau di sayur TG juga, kesukaan saya ini Pak. Di sayur Ya, bening, di sop itu bening sama lumayan. sambal kerosak bagus. Mas Sarwaji nggak mikirin sayur lagi berarti ya, pengen Nah, sayur iya. tinggal tes. Ini juga kadang-kadang petani juga ada yang tanya Pak, ini kok damen-damen apa? Ini juga bisa bicara Pak, bahwa ini adalah Ini istilahnya. pesannya apa Pak? Kesana ini adalah mulching Pak. Apa itu mulching? Ya, mulching itu tanah mulsa betul mulsa. Cuma kan proses namanya mulching Pak. Proses. Mulsa alami ya. Alami. Biasanya masalahnya- kan mulsa ada yang pakai plastik, tapi Ya ini ini pakai kan maksudnya barang yang organik, tidak beli gitu loh Pak. betul. Nah, untuk menahankan kelembaban, nah, kalau kasih plastik kan nanti wong kayak gini kan gimana? Betul. Ya. Ini Jadi- edukasi juga. Betul. Ini loh, bagus sekali Jadi sahabat pembelajaran tani. ke petani kadang-kadang barang sepele dia nggak tahu gitu. Di Jadi sini ada contohnya. kita melebar ke petani kalau memang awal musim kemarau sebaiknya tanaman-tanaman keras itu harusnya di sekelilingi kasih mulsa kayak gini Pak. Oh gitu. Ya, jadi Ini penting banget berarti ini iya, ada pesan penting. pembelajarannya ya kayak Betul. gini ya Pak ya. Jadi tanaman itu tidak cepat kering. Jadi Tanahnya kelembabannya terjaga. terjaga. Di samping itu bisa untuk pupuk organik, ya istilahnya iklim mikronya itu agak terjaga lah. Terkondisikan. Iya, terkondisikan tidak. Ini tanamannya, ini maaf tadi dipanen nih. Ini Panen tanamannya, jadi sahabat tani. panen tadi Kita udah kesini, masak masih. Pak Sarwaji ya. Tadi Ini- sebagai door prize Pak. Oh tadi ada acara. Ada di sini. acara pelepasan saya, nanti Pelepasan. door prize-nya kalau yang mendapat ambil 4 itu. 4 batang kayu, pakcoy itu. atau Dan cesim. pepaya nah, tadi juga kayak gitu. Ini ada Nanti pakcoy, ada cesim, ada bawang, Ya. ada ini apa Bayem. namanya bayem, bayam, ada kangkung juga, iya. Ada daun bawang. ada Nah, daun bawang, dan ini, mantep banget. ini sebetulnya sudah dipanen kemarin, cuma nunggu pas ada event kayak gini Pak. Ya. Nah, jadi kita stop dulu. Kita yang namanya tanaman kan bisa konsumsi dimakan, bisa konsumsi batin Pak. Kalau ya dipandang enak kan juga batinnya tenang. batinnya ya. tenang Segar gitu. ya. Iya. Yes. Ini tadi juga untuk door prize Ini juga ada mulsanya ya Pak? Mulsa alami tadi dikasih. Sebetulnya cuma pakai plastik bisa, cuma jangan semua BBB pakai plastik lah, Pejagoan pakai ini. Betul. Jadi biar variasi Pak. lebih bicara. organik, Ini lebih alami. ikannya juga banyak. Ini ada kolam ikannya juga Ya, sahabat ini tani. kan.
Ini contoh-contoh bagaimana tempat pembelajaran di BPP itu benar-benar ada. Ya, Dilihat langsung oleh petani. Ini ada pepaya juga, pepayanya juga enggak. ini sebetulnya dulu putus-putus. juga pas kegiatan CSA ini Pak. Ini ada tulisannya CSA Ya, ini kan. nih kameramen bisa di-shoot Climate ini. Smart Agriculture Ini itu dulu. ini pesan CSA ini ada Iya. di sini nih Pak Sarwaji Iya, ya. Waktu Pak Nur Karena dulu waktu pas pernah itu ya. Simup ya, Iya, pas Simup kan kita teknologi yang diharapkan disosialisasikan kepada petani adalah Climate Smart Agriculture. Iya. Ini sampai-sampai di demplot lahannya BPP Pejagoan ditulis ini tak pakai tanaman nih, Betul. pakai bayam Brasil nih ya, yang tengah ini, Ya, pakai krokot juga, dan ini ditulis CSA. Jadi pesan CSA-nya itu nggak terlupakan oleh sahabat Betul, tani kalau betul. kesini, oh inget CSA gitu ya. ya. Cerdas CSA. juga nih Pak Sarwaji ya. CSA makanya ini termasuk dampak dari CSA tulisan ini kan. CSA harus ada, nggak pernah kosong lah, nggak bisa. Itu yang saya pengen tanya Pak Sarwaji. Kok Gimana, bisa BPP Pejagoan ini lahan ini kan CSA ini kan dari 2022 sudah mulai. Ini kebun ini pun mulainya udah 2 tahunan dari 22 dulu ya Pak. Ya, oke. Ini nggak pernah absen dari Lowong, ya. kondisi lahan yang hijau royo-royo seperti ini. Ada tanamannya terus. Ini tip dan triknya gimana supaya mempertahankan ini Pak Sarwaji? Ya, sebenarnya triknya apa ya, sederhana saja sebetulnya Pak. Kita sebagai penyuluh gitu loh. Sebagai penyuluh, penyuluh pertanian kan harusnya bisa menyuluh pertanian dengan baik gitu loh. Betul. Jadi paling enggak tempat kita kerja ya merefleksikan apa yang di dalam ilmu kita gitu loh Pak. Nah, itu harus direalisasikan, jangan cuma ngomong Pak. Realisasikan gimana gitu. Jadi kita berpikir terus Pak. Kalau sudah ini besok apa sesuai dengan keadaan di lapangan gitu loh. Oh, Ya, jadi gitu. sebisa mungkin merefleksikan kondisi Ya, lahan di seperti tempat tadi petani. ada jambu kristal, Yang ada ada di- sayur-sayuran di Peniron juga banyak, ada jagung, ada kacang hijau juga gitu. kita Kacang hijau jalan- itu pembelajaran Pak. Itu sebetulnya kalau jeli itu ada suatu hal yang sengaja kita salah gitu ke sini. Oh iya, Ini nanam jadi- kacang hijau, ini kan kadang-kadang ada petani kadang-kadang penyuluh saja itu kurang begitu paham Pak. Nanam kacang hijau kok di istilahnya apa, Disulam. disulam gitu. karena nggak Jadi semuanya yang namanya tumbuh. kacang hijau, jagung itu harusnya pantang sulaman Pak. Seandainya mau disulam harus tanaman-tanaman yang seumur, berarti nanam di tempat lain dimampetkan, nanti penyulamannya jogel itu. Di Jangan sekitar disulam sini. benih. Kalau disulam benih udah nggak bagus, Jadi fatal. ketinggalan ya, ini itu. contohnya Ya, nih. ini sebagai contoh aja gitu. Artinya Jadi- ini bukan nggak harus perfect juga ya. Jadi Oh, enggak, untuk iya. pembelajaran. Iya, pembelajaran. Intinya Jadi tahu, yang penting kan itu Pak Sarwaji iya. ya. Jadi penyuluh harus menekankan kepada petani kalau menanam jagung, kalau menanam apa saja itu kalau yang namanya benih kan itu modal awal untuk keberhasilan Pak. Betul. Kalau sudah otomatis kalau menanam ya kualitasnya yang baik, layak baik. Gitu aja. Jangan istilahnya main-main gitu loh. Kalau menanam suatu tanaman harus dari benih yang baik gitu. Jangan main, wah dari besok ya disulam, ini enggak itu. Nah ini juga ada contoh pengairan Pak. Oh iya, ini Jadi apa nih Pak Sarwaji? Ya, Kita pengairan jalan lah. ke sini Pak Sarwaji sambil Pengairan lihat itu. pepayanya nih. Ini pengairannya udah pakai teknologi Iya, canggih sprinkle nih. itu tadi bisa sebetulnya bisa dihidupkan di sana Pak, di sana. Jadi kalau di situ dibuka nanti kita Langsung muter. udah nggak apa-apa, nanti Nggak kita basah usah. semua Pak Iya, Sarwaji kalau dihidupkan. iya, betul. Ini sprinkler ya. Ya, sprinkler. Jadi untuk siram Ya, muter gitu yang ya. muter, tapi ada juga yang hujan, yang Oh ada yang model ada. hujan gitu nyebar. Ada. Yang modelnya nggak kayak gini. Ya, kebetulan yang model hujan kemarin diijoli sama kecamatan itu. Oh, Kecamatan lagi- kadang-kadang seneng hujan ambil tempat tetangga, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini Saling- juga kerjasama saling baik menguntungkan, ya. iya. Ya. Kebetulan juga tadi Pak Nur. Iya, ini tadi ada acara apa ini? Ada istilahnya kemitraan dengan Oh, nih, bukti Polres kemitraan ya. ya. Polres, bahwa Polres
mengadakan istilahnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 ya kan. Iya. Mengadakan tanam pohon di sini ini. Kebetulan. Di mana Pak? Tingkat Coba, Pak. kabupaten, Pak. Ini Pak. Oh, ini tadi tingkat kabupaten. Iya, tanamannya? iya di sini tadi. Itu contohnya itu tadi. Oh, kita lihat itu ini ya tanamannya Ya, ya, itu Pak. baru Nanti ditanam kita itu. lihat ya sahabat tani. Ini ternyata lahan BPP juga dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini tadi dari sana Sini, kameramennya bisa lihat ini masih terpampang nih. Tadi Ada pagi sekitar jam 9 sampai sekitar selesai. jam 9 tadi memang pada datang ini. Iya, iya, iya. Bupati Kebumen sahabat tani. Nah, cuma diwakilkan tadi. Oh, Pak Nggak Bupatinya ada. wakilin ya. Ada wakil. Bupati, Dandim, ada Ketua DPRD, Kajari, ada semua di sini hadir untuk tanam pohon. Tanam Niki pohon dalam dari rangka Kapolres ya Pak. Hari ya? Kapolres juga tadi. Wakil Kak- ya, Bayang. tapi wakil semua Pak tadi Pak. Oh, tadi Katanya ada kebetulan yang kegiatan gede. lain di lain wilayah. Nah, kita sebagai BPP mau ada ketempatan itu otomatis kita menyediakan lah. Walaupun tadi sejatinya ini masih kayak gitu Pak, MOU kita dengan Pak Camat masih sebatas ini gitu loh. Iya, iya. Maka kita kerahkan, kita kalau bekerja sendiri nggak mungkin bisa. Kita selalu melibatkan petani Pak, kelompok tani itu, selalu. Kemarin ini dikerjakan kelompok tani sekitar 10 orang dengan kultivator 1, udah jadi kayak gini, cepat. Wah, ini dibantu kelompok tani. Oh iya, ya Kan kalau nggak mungkin kita... ya penyuluh sendiri Oh, yang nggak ngerjain. mungkin, nggak ada Artinya tenaganya kerjasama juga. dengan kelompok-kelompok tani juga hubungannya bagus berarti ya? Ya, BPP. diharapkan memang ya salah satunya ciri keberhasilan penyuluhan kan penyuluh harus dekat dengan ketua kelompok petani. Tidak sampai WA-WA-an cuma apa ya, kalau nggak ketemu secara langsung kan kadang-kadang nggak tahu dia butuhnya apa, dia kondisinya seperti apa, itu nggak tahu Pak. Taunya di HP manis semuanya kan kayak gitu. Termasuk kalau kita butuh juga mereka bisa bantu kayak gini. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak minta uang, nggak minta Iya. apa. Cuma Artinya gotong istilahnya, royong, ayo gitu ya. tolonglah kelompok tani itu action di BPP. Masalahnya BPP juga bukan keterbatasan anggaran, nggak Iya, ada tenaganya anggaran. juga Nggak ada. Anggaran nggak ada, tenaga nggak ada kalau di kita BPP. maju nggak mungkin kan. Jadi Nggak gotong mungkin. royong. Iya, Jadi gotong royong. ini contoh BPP yang baik sahabat Iya, tani. gitu. Jadi punya hubungan dengan mitra petani-petaninya itu cukup erat sampai-sampai untuk buka lahan membersihkan ini kultivator ini beliau dengan sukarela kelompok-kelompok tani Iya, mau menawarkan ya. Pak, iya, Bahkan menawarkan. petaninya sendiri yang Iya, menawarkan. mau butuh kultivator berapa gitu, ya satu aja. Tuh. Oh gitu. Kalau bilang 3-4 Diturunkan 3-4 Cuma ya? kan arealnya juga terbatas. Arealnya ya. terbatas. Gitu. Ya itulah yang saya senang Pak. Saya mau pensiun ini Pak, 1 Juli besok pensiun. Iya nih Dan sahabat. saya merasa bangga Pak, bangga bahwa petani itu masih ada solid kesolidan, bahwa BPP itu ada gitu loh. Jadi petani itu merasa bahwa BPP itu ada itu. Masih Masih dianggap. dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Nah, nyatanya apa tadi di buktinya bahwa semua itu ada Hadir. yang daring, ada yang langsung luring itu menyatakan bahwa mengucapkan selamat BPP ini kayak gitu ya. Nah, gitu. Ya ini sahabat tani perlu diketahui hari ini sebenarnya hari akhir-akhir ini. Hamin 2. Kita Hamin sambil 2. jalan ke sana Pak Sarwasi. Hamin 1 ini kayaknya. Hamin 1. Besok kan masih 1 hari lagi. 1 hari lagi. Ini udah habis ini jam Habis, kerjanya. habis. Udah habis. Tinggal 1 hari lagi sahabat tani. Tapi beliau itu bisa mempersembahkan karyanya, karya ini lahan pertanian, lahan demplot BPP dibuktikan dengan kerjasamanya terhadap pengelolaan ini dengan bersama petani ya, dengan bersama kelompok tani, kemudian MOU dengan bermacam pihak itu malah ya. tadi nggak cuman kampus, nggak cuman apa, jejaring kemitraannya sampai ke Polres, sampai ke kejaksaan juga hadir. Itu kan bagian dari jejaring kemitraan ya. Tadi yang disampaikan fungsi-fungsi pokoknya BPP yang Pak Sarwadi sampaikan. Dan tidak lupa lagi Pak, kita menjalin kerjasama dengan Bapak Camat selaku penanggung jawab Iya, penyuluhan kecamatan di tingkat di sini. kecamatan baik. Ya, contohnya saya juga dibantu fasilitas untuk nyiram, walaupun paron-paron ada yang Oh, dari gitu. jet pump saya, tapi kan nggak memenuhi, akhirnya saya
dikasih persilahkan air bagi. dari sana kecamatan Terus ya. saya kemarin juga ngeluh masalah internet, Pak ini kok macet-macet. Akhirnya kerjasama sama kecamatan saya dihubungkan dengan Kominfo. Akhirnya iya. sekarang udah mantap Pak itu. Jaring internetnya udah apa ya kuat lah itu loh. Berarti sampai internet ini artinya dibantu ya? Iya, Dibantu iya, iya. dari pemerintah daerah Iya, ya? Kominfo Pak. Dari nggak Kominfo bayar, Pak. langsung Iya, ya? iya. Wifi yang ada di Iya, sini. Karena memang iya. wifi sekarang, era sekarang itu wajib ya Pak ya? Iya, iya, iya. Kerjanya Istilahnya, semua apa ya modal dasar ya Pak ya. modal Kalau dasar nggak ada kerja itu, sekarang. wah udah nggak bisa bekerja. Iya, iya, iya. Ya, Oke nih sahabat tani, saya puas sekali ngelihat ini, ngelihat BPP Pejagoan, Betul. Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Ini saya rasa ini layak menjadi BPP percontohan Pak Sarwati. ya, Saya juga mungkin harus- yang baik dicontoh, yang nggak baik juga ada, mungkin nggak usah dicontoh Pak. Tadi saya keliling nemuin yang baik-baik semua Pak Baik-baik Sarwati ya. ya. Ya seperti ini Pak, ini tanaman bunga telang itu kan itu Iya, ada rupa-rupa benar. kayak gitu itu ada kelompok wanita tani yang membuat minuman bunga telang juga. Nah, sudah di pemasaran secara online juga di Peniron ada itu. Jadi walaupun kayak gitu tapi ada ceritanya juga. Ada ceritanya di Iya, sana, iya. ada bunga Tidak cuma telang. wah Pak Grit ini kok rungsep kayak gitu. Itu memang kita pelihara kayak gitu Pak. Ini ada bunga telang, ada pohon. Nun sewu, ini malah jatuh. Ada bunga-bungaan juga sahabat tani. Iya, iya, Ini itu bunga bunga. kertas juga ada, bunga telang juga Ya, ada. itu. Bunga-bungaan kayak ini apa tadi ini? Refugia ya Pak ya? Refugia juga ada, buah naga ada, yang enggak ada apa di sini coba? Kurma belum ada. Kurma belum ada. Pisang juga ada Oh, di pisang sebelah itu sana. pisang ulin itu. Wah, tapi jauh nanti di sini aja kita closingnya Pak. Oke sahabat tani, ini udah kita jalan-jalan ya, udah jalan-jalan muter-muter BPP, kita ngeliat data-data, ngeliat bukti-bukti, ngeliat dempot kebun dan bukti-bukti jejaring kemitraan yang luar biasa tadi. Ternyata BPP Pejagoan hemat saya ini layak menjadi BPP percontohan Pak Sarwaji. Jadi BPP dimanapun kalau mau studi dibanding BPP kesini aja deh ke Pejagoan itu. Dan ini berkat arahan atau koordiniran karena beliau koordinator ya yang mengkoordinir Pak Sarwaji. Ini saya minta tip dan trik menjadi koordinator menghasilkan sesuatu yang luar biasa ini menurut saya Pak Sarwaji. BPP-nya ini patut dicontoh. Bisa menggerakkan teman-teman itu caranya gimana Pak Sarwaji? Bisa seperti ini gitu loh. Sebetulnya ya pertama ya kita ya harus sadar dulu lah untuk modal dasarnya bagi petugas penyuluh ya harusnya memang melaksanakan tugas pokoknya apa. Contohnya juga tugas pokok dari dinas apa, jalankan aja dengan bagus, berproses lah semaksimal mungkin kompak. Dan untuk koordinator penyuluh ya paling enggak kita merefleksikan apa itu kostra tani, fungsi BPP apa. Itu kalau bisa memang dieksekusi di tingkat BPP ya eksekusi aja dengan jalannya itu. Kita sebagai tim harus kompak Pak, paling enggak kita sejalan lah masalah sergap kalau nggak sergap, yang penting sejalan, jangan sampai yang satu ke selatan, yang satu ke barat apa ke timur itu. Walaupun mungkin kontribusinya, saya maklum lah bahwa semuanya itu kan tidak bisa sama Pak. Tidak bisa sama. Itu buktikan aja bahwa BPP itu ya harus kayak BPP. BPP sebagai pusat data harus ada data, pusat pembelajaran juga bisa bicara, tanamannya apa, lingkungannya kan. Iya, Dari pusat pembangunan pertanian ya contohnya ada pemanfaatan ada buktinya. Istilahnya konsultasi agribisnis kita bisa melayani dan jejaring sosial itu tadi sudah ada. Bukti-bukti. Cuma ya itu membutuhkan apa ya? Cuma kekompakan sama apa ya, kita sebagai penyuluh saling sharing aja. Tapi juga koordinator juga perlu ya paling enggak ya manut lah dengan koordinator lah, paling segaris. Koordinator kan punya ini, tapi kalau kepandaian kepintaran bisa dari PPL lain untuk bisa mensupport apa yang menjadi visi misi di BPP itu Pak. Jadi Betul. kayak contohnya saya itu walaupun seperti apa kalau bisa halaman BPP ada tanamannya, ada refugianya. Nah, iya itu kemarin saya nanam itu nggak mudah Pak itu. Pokoknya harus bisa itu loh. Sampai setiap saya condrongi
pakai aqua. Ini masalahnya banyak hama-hama yang merusak itu. Itu contohnya itu, Ini Pak. dapat aqua ini, Iya, teman-teman. untuk mempertahankan kalau ada gangguan dari luar. Kicot kemarin kan banyak itu. Oh, jadi dilindungi pakai itu. Ya, salah satu usahanya seperti itu. Ya, itu kekompakan aja, Pak. Kekompakan, terus istilahnya kita saling mengisi. Satu Maksudnya tujuan. gini, kalau kita kan kadang-kadang libur Jumat 1 minggu apa-apa, kadang-kadang ya kita ada jadwal lah. Itu ya. Gitu? Berarti di BPP Pejagaan Jumat Sabtu Minggu ada yang piket gitu, Pak? Ada. Kalau kadang-kadang saya kadang-kadang juga Sabtu. Kadang-kadang, Pak, kadang-kadang manusia itu kan tidak harus, kadang-kadang tidak terus lurus nganut koordinator. Kadang-kadang Sabtu Minggu ya koordinatornya terus. Kadang-kadang gitu, tapi nggak apa-apa. Cuma ngelus dodo aja ya kan. Cuma kadang saya kasih tahu penyuluhnya itu, ini kan demi kamu gitu loh. Demi kamu, demi korp, kalau bisa ya yang monggo lah. Tapi itu saya ketemu berarti ini. Kuncinya bukan hanya bagaimana kita kompak, tapi bagaimana seorang koordinator mau terjun sendiri, memberi contoh, bahkan Sabtu Minggu berangkat sendiri, ngelihat tanaman, ngerawat gitu ya. Iya. Saya yakin itu menjadi contoh. Dan saya juga, usahakan juga, saya di sini kayaknya 90% lah, mungkin lebih, Pak. Kalau datang pasti saya duluan. Karena saya disalib sama PPL yang lain lebih dulu, saya koordinatornya nomor kayaknya, 1. Iya, nomor 1 dan saya udah nyapu halaman itu. Gitu. Pak Sarwaji nyapu iya, halaman sendiri? Terus. Ya, akhirnya kalau saya ngomongin kan, saya juga nyontoni gitu. Artinya teman-teman kan juga udah berusia dewasa semua ya. Betul. Jadi cara nyuruhnya itu dengan memberi contoh berarti ya Pak Sarwaji. Cuma sayangnya kadang-kadang kan kesadaran orang sendiri-sendiri. Oh, iya. Kadang-kadang saya dikatakan, wah Pak Sarwaji orangnya agak apa ya, keras apa? Enggak, saya apian, Pak. Saya itu tujuan saya itu jadi koordinator itu mau menyenangkan anak buah saja sebetulnya itu. Cuma kadang-kadang wah dia menyangnya lain-lain gitu. Tapi bagaimanapun kondisi internalnya, pastikan Pak Sarwaji yang tahu persis antar satu dengan yang lain, tapi hasilnya yang kita keliling tadi itu terbukti bahwa BPP Pejagaan terbaik lah menurut saya Pak Sarwaji. Betul. Ya saya nggak ke situ, nggak ngeklaim kayak gitulah ya. Cuma saya juga punya harapan juga, Pak, ini, Pak. Iya, harapannya apa? Terakhir kita sampaikan ke sahabat tani, Pak Sarwaji. Secara umum aja ini, penyuluh memang harus. kalau saya rasa kerjanya itu sudah luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi kerjaan dari dinas, kerjaan poksi yang pokok itu udah, bagi saya itu kadang-kadang saya juga pensiun agak suka juga, senang saya itu. Iya. Terbebas dari beban kerja. Beban kerja itu. Maka dari itu saya menghimbau mungkin kepada dinas itulah. Dinas menghimbau masalahnya dengan kerjaan yang padat dan butuh IT dan butuh internet, paling enggak itu ya, Pak. Ya paling enggak dikasih fasilitas laptop lah itu. Segera itulah gitu. Itu aja. Kalau sudah modal dasarnya ada, kita untuk istilahnya minta laporan-laporan ya otomatis sebagai bawahan saya kira insya Allah loyal. Tapi kalau laptopnya rusak semuanya, kita pacu-pacu itu kadang-kadang kita bicara apa, Pak, kan? Artinya gitu. Fasilitasi dari atas untuk bisa disesuaikan dengan beban kerja. Dengan kebutuhan sekarang intilahnya laptop, istilah internet ya itu kalau udah memang dicukupi ya udah. Kita tinggal memanage aja itu. Tapi kalau enggak itu yang pokok dasar aja udah enggak. Apalagi kan Kostra Tani kan hubungannya dengan online IT. Semua pakai sekarang internet. Kita harus fokusnya ke internet dan itu memperbaiki prasarananya buat kita di BPP dan gitu di BPP semua BPP saya yakin juga masalah juga selalu ada itu petani kalau masalah kartu tani dan lain sebagainya itu wah saya juga merasakan kalau memandang admin itu kayaknya melas juga itu. Iya. Saya juga admin, Pak. Semoga saja kita kuat ya. Kita mohon doanya Pak Sarwaji. Ya, mudah-mudahan istilahnya kebijakan yang istilahnya penyaluran pupuk bersubsidi seperti yang sudah dingendikake para penggede itu lebih bisa terrealisasi biar lebih mudah lah gitu. Artinya ini terakhir Pak Sarwaji berkarya, kami mohon doa Pak Sarwaji sebagai generasi penerus yang muda-muda, walaupun saya sebenarnya udah tua juga tapi minimal belum mau pensiun dalam waktu dekat ini. Mohon doanya untuk kami lebih kuat, lebih bisa menduplikasi apa yang dilakukan Pak Sarwaji,
kebaikan-kebaikan ini semoga sahabat tani dimanapun bisa apa ya, meniru lah minimal. Walaupun nggak bisa sama persis, paling tidak kita berusaha untuk lebih baik. Demikian Pak Sarwaji. Ya, sama-sama Matur Pak Nur. nuwun Sama-sama Pak. waktunya. Jenengan minta doa itu, saya juga minta didoakan supaya sehat Pak. Setelah pensiun saya doakan sehat. Amin, Bisa amin, amin, amin. bisa di rumah dengan Tenang, keluarga bahagia, bahagia. berkah, Ya, amin, keluarganya amin, amin. baik-baik Ya, semuanya, amin, semua amin. tercukupi. Dan PPL yang saya tinggalkan lebih lancar, Amin. kerjaannya lebih lancar, khususnya ya otomatis kalau kerjaannya kewajibannya, hak-haknya juga agak lebih baik Amin, ya lagi. Rabbal Ya, mungkin Alamin. gitu. Oke. Ya, gitu Terima aja. kasih. Terima kasih. Seandainya saya dalam bertutur kata podcast ini ada kekurangannya, saya mohon maaf ya. Sami-sami Ya, Pak ya, Sarwaji, ya, sah. kita juga matur nuwun. Nggih, sahabat Oke, tani, kita closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Ya. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Inovasi. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Sarwaji. Waalaikumsalam.